Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, di sini saya dengan penuh kerendahan hati ingin berbagi cerita tentang kitab yang bernama Mawahibus Somad fi hilli alfadhiz zubad. Mawahib itu artinya adalah hibah, jamak dari lafaz hibah atau pemberian. As-Somad dari Allah, tempat meminta. Fi hilli alfadhiz zubad, dalam hilli artinya ngudar, ya ngudar itu artinya melepas ikatan. Alfadhiz zubad, lafaz-lafaznya kitab Zubad li Syekh milik Syekh Al-Alamah. Di sini adalah kepunyaan Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani, penulis syarah Zubad. Taghammada, semoga Allah meliputi kepada Syekh Ahmad, siapa Allah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Wa askanahu, dan menempatkan siapa Allahu kepada Syekh Ahmad, fasiha jannatihi, ke dalam surga, ke dalam luas surganya Allah. Amin. Amin ay bimakna istajib. Wa bihamishihi, dan di sebelah pinggirnya Mawahibus Somad, dan yaitu di sebelah pinggirnya Mawahibus Somad Matnuz Zubad, adapun matan kitab Zubad al-Madhkur yang telah diceritakan, fil fikhi, dalam menjelaskan ilmu fikih, li Syekh al-Imam al-Alim al-Alamah, kepunyaan Syekh Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana bihi, amin. Ya, itu Ibnu Ruslan. Beliau wafat pada bulan Sya'ban tahun 844 Hijriah. Kemudian beliau lahir pada tahun 753 Hijriah. Ya, kurang lebih seperti itu. Silahkan antum cek lagi keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih di dunia. Ar-Rahim, yang maha penyayang di akhirat. Alhamdulillah, adapun segala puji yaitu lil ilahi, milik Allah, dzil jalali, yang memiliki sifat keagungan. Wa syari'il harami, dan yang menjadikan hukum syariat. Al-harami, tentang haram. Wal halali, dan halal. Summa salatullahi, kemudian adapun rahmatnya Allah, ma'salami, beserta salamnya aku, yaitu ala nabi, atas nabi, al-mustafa, yang dipilih, at-tihami, yang bangsa Tihamah, artinya kawasan Mekah. Muhammadin, tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Muhammadin menjadi badal dari an-nabi. Jadi Muhammadin itu badal, an-nabi itu mubdal minhu. Al-hadi, yang memberikan petunjuk, minad dhalali, dari kesesatan. Wa afdalis sahbi, dan di sini waw huruf atof, ya. Di sini ada huruf ala, berarti summa salatullahi ma'salami wa ala afdalis sahbi, dan atas paling tercurah atas paling bagusnya sahabat, wa khairi ali, dan sebaik-baiknya keluarga. Wa ba'du, wa ba'dal basmalah wal hamdalah, adapun setelah membaca basmalah dan hamdalah. Hadhi, adapun ini ya, yang ada di dalam hati penulis, dan sekarang sudah ada hasilnya secara nyata, kitab Zubad berupa lembaran-lembaran, yaitu Zubadun, lembaran-lembaran kitab Zubad. Nazomtuha, yang aku menyusun atau membuat nazoman aku kepada Zubad. Ini adalah Zubad yang aku susun. Abiyatuha, adapun bait-baitnya Zubad, yaitu alfun, ada 1000 bait.
bima beserta muqaddimah beserta khotimah. Ma di sini adalah ya qad zidtuha yang telah aku tambahkan kepada alfun atau kepada zubad. Jadi jumlah baitnya ada 1000 plus muqaddimah plus khotimah. Yashulu yang terasa gampang apa hifzuha menghafalnya zubad alal atfali atas atfal anak-anak kecil. Nah, di sini tawaduknya dari sang penulis bahwasanya saya bertujuan menulis kitab ini untuk anak kecil, padahal sejatinya kitab ini diakui sebuah masterpiece atau sebuah karya monumental dari beliau yang diakui dari generasi ke generasi di kalangan umat Islam. Nafi'atun di sini menjadi sifat ya. Di sini sifat dari lafaz zubad. Zubadun nafi'atun. Zubad nafi'atun yang bermanfaat limubtadir rijali untuk para pemula ar-rijali di antara para santri, ya artinya tawadu juga dari penulis bahwasanya ini saya menulis kitab ini untuk para pemula saja. Padahal orang-orang yang sudah mencapai tingkat kematangan secara ilmu masih tetap menggunakan kitab ini. Takfi cukup apa zubad ma'at taufiki beserta taufik dari Allah Subhanahu wa taala lil mustaghili untuk orang yang mustagil artinya sibuk mencari ilmu. Infuhimat jika dipahami apa zubad wa utbi'at dan diikutkan apa zubad bil amali dengan diamalkan ilmunya. Fa'mal maka beramallah engkau, praktekanlah ilmu engkau, walau bil usyri walaupun dengan 1/10 ke zakati seperti halnya zakat. Takhruj binuril ilmi, takhruj maka keluar engkau, di sini jazam menjadi jawab amar ya. Di sini ada fa'mal ya, jawab amar itu menjadi jazam. Takhruj maka akan keluar engkau binuril ilmi dengan cahaya ilmu min zulumati dari kegelapannya ya sifat bodoh ya, gelapnya kebodohan. Fa'alimun maka adapun orang alim lam ya'malan bi ilmihi, lam ya'malan yang tidak mengamalkan siapa alim bi ilmihi dengan ilmunya alim, yaitu mu'adzabun akan disiksa, akan didenda min qabli abidil wathan sebelum para penyembah al-wathan berhala. Wallah dan hanya kepada Allah arju aku berharap. Ibnu Ruslan ini sebagai penutup dari mukadimah, hanya kepada Allah lah kita berserah diri bahwasanya manusia hanya bisa berusaha sementara Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wallah dan hanya kepada Allah arju aku berharap al-manna kepada anugerah atau pemberian bil ikhlasi dengan ikhlas. Ya Allah, aku ikhlas menulis kitab ini dan saya juga ikhlas karena Allah membacakan kitab ini. Likai yakuna supaya ada apa ikhlas yaitu mujibal kholas, yang mujib artinya yang membawa al-kholasi kepada keselamatan. Jadi itu sahabat-sahabatku mukadimahnya ya. Di sini ada kita tentang definisi fikih ya. Fikih itu adalah lugatan, al-fahmu, fikih itu sekedar paham, fakih tu kalam maka aku paham, ay fahim tuhu. Ya, kemudian siapakah yang meletakkan ilmu fikih? Yaitu adalah madzhabul arba'ah ya. Ilmu fikih pertama kali dibentuk oleh 4 mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut istilah fikih itu al-ilmun bil ahkami syar'iyyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Ya. Ini kitab Zubad ini punya adik saya ya, Abdul Latif. Jadi ini tulisannya agak beda, ini tulisan dia, tapi saya masih biasa baca.
Kemudian karena kitab Zubad yang saya tulis ketinggalan ya di rumah saya di Karawang, sekarang saya mukim di Tangerang. Tapi berhubung saya pernah mempelajari ya, walaupun tanpa ada tulisan di sini saya masih bisa mengingat. Kemudian ilmu tentang hukum syara. Jadi fikih itu adalah hukum syara. Ya, kalau tauhid itu akidah. Kalau ihsan itu tasawuf. Nah, Zubad ini menyangkup kepada ketiganya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman nanti ada dalam tauhid, Islam ada nanti di sini tentang hukum syara, dan ihsan ada lagi tentang tasawuf. Akan dibahas dalam bait-bait berikutnya. Al-muktasabah min adillatihat tafsiliyah, di mana dalil ini, di mana hukum-hukum ini diambil berdasarkan dalil-dalilnya secara rinci ya. Seperti wajibnya sholat yang diambil dari firman Allah Ta'ala, aqimis sholat. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi nabi ya. Oh, di sini ada wasyari al-harami dan halal. Di sini namanya badi' baru'atul istihlal ya. Di mana setiap penulis di awal kata dia sudah mencetuskan atau memberikan tanda kutip tentang apa yang dimaksud tujuan dia dalam obrolan berikutnya. Di sini ada syari'al haram wal halal. Belum apa-apa penulis sudah menyentuhkan tentang hukum syara, bahwa nanti kitab yang akan saya tulis itu adalah kitab tentang ilmu fikih. Jadi itu namanya badi' baru'atul istihlal ya, secara ilmu ma'ani. Ya, secara ilmu balaghah gitu ya. Kemudian saya jelaskan tentang an-nabi ya. Di sini ada insanun uhiya ilaihi bisyar'in lil amal khassah. Insanun manusia, uhiya yang diberikan wahyu. Siapa ilaihi insan bisyar'in dengan hukum syara lil amali untuk diamalkan khassatan secara khusus. Artinya pribadi. Wa rasulu dan adapun rasul yaitu insanun manusia, uhiya yang diberikan wahyu siapa ilaihi insan bisyar'in dengan hukum syara lil amali untuk beramal wa tablighi dan disampaikan. Jadi rasul itu sifatnya ada dakwah ya. Kemudian di sini as-salat ya, makna salat wahya minallah rahmatun maqrunatun bit ta'zim. Kalimat salat itu adalah kalimat mustarak ya. Mustarak itu satu kata banyak makna. Dari Allah itu rahmat, maqrunatun yang diiringi bit ta'zimin dengan mengagungkan. Sedangkan dari malaikat adalah istighfar. Wa minal adamin dan dari bangsa manusia tadarru'un wa du'aun. Seandainya manusia membaca sholawat, itu artinya dia tadarru', merendah di hadapan Allah, kemudian berdoa. Kemudian kalau malaikat bersholawat, itu tandanya beristighfar, ya, memohonkan ampunan, melantunkan puja-puji kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jika Allah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu maknanya adalah rahmatun makrunatun bit ta'zim. Semakin bertambah anugerah Allah yang diiringi dengan penghormatan kepada beliau. Kemudian tambah lagi ya, yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad di sini masih ada tulisan adik saya. Fi zakat, keluarganya beliau dalam dua zakat adalah mu'minu bani Hashim wa bani Muthalib wa bani Abdi Manaf. Jadi yang dimaksud keluarga itu dalam bab zakat ya. Jadi yang dimaksud siapakah keluarga Nabi? Keluarga Nabi adalah orang-orang mukmin dari Bani Hashim, Bani Muthalib dan Bani Abdi Manaf. Kemudian siapakah keluarga Nabi dalam bab doa? Yaitu kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa itu adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mu'adzabun min qabli 'abidil wathan ya. Di sini bi antaraka syai'an mimma ta'ayyana 'alaihi amaluhu aw irtakaba muharraman. Mu'adzabun dia akan ya bi antaraka dia meninggalkan syai'an sesuatu mimma dari kewajiban-kewajiban ta'ayyana yang pasti 'alaihi atas
alim itu apa amaluhu mengamalkannya, awirtakaba atau melakukan siapa alim muharraman kepada yang diharamkan, mu'adzabun ayyu'adzibuhullahu ta'ala in lam yu'fa anhu, jika tidak diampuni ya, min qabli ta'dzibi abidil wathan ay as-sanam. Jadi saya ingin mengkoreksi di sini ya, orang alim yang tidak mengamalkan. Masalah didahulukan itu bukan berarti lebih berat, bisa jadi lebih ringan ya, yaitu pembelaan atau ngeles ya. Jadi tidak perlu menunggu seseorang sempurna lalu berdakwah, tapi berdakwahlah supaya kita bersama-sama mencapai kesempurnaan. Untuk kata-kata Gus Miftah ya, yang sangat pintar, atau Gus Bokir ya, yang luar biasa alimnya. Kemudian asyaddun nas adzaban ya. Jadi di sini kitab Zubad bahwasanya orang yang alim itu ayunasi atwalu nadamatan, ayunasi siapa saja manusia atwalu paling panjang nadamatan penyesalannya. Qala berkata Ibnu Uyainah, amma fid dunya, di dunia itu fasadiul ma'ruf, yang berbuat kebaikan, ila man la yashkuruhu, untuk orang yang enggak mirengeh ya. Wa amma fil akhirat fa'alimun mufritun, maksud itu di akhirat itu fa'alimun mufritun, orang alim yang ceroboh ya. Jadi itulah sahabat-sahabatku, karena keterbatasan durasi, sekali lagi, orang alim disiksa terlebih dahulu itu bukan berarti dia lebih berat daripada penyembah berhala. Itu bukan perbandingan yang sesuai. Orang alim akan lebih bermanfaat ilmunya dimanapun dia berada, baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu akan membela dia. Wallahu a'lam bishawab.